Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Anis Mamuda akan menjelaskan tentang cara pengerjaan soal di materi uji chi-square ini. Yang mana kita ketahui di sini uji chi-square itu membahas data data observasi dan data expected atau data ekspektasi. Di sini nanti akan didapatkan kesimpulan hipotesis nolnya, yaitu data observasi sama dengan data ekspektasi, dan hipotesis alternatifnya itu data observasi tidak sama dengan data ekspektasi. Nah, uji chi-square ini ada 3 jenis. Yang pertama, uji goodness of fit atau uji kesesuaian. Yang kedua itu uji homogeneity atau uji homogenitas. Bisa juga disebut dengan uji beda proporsi. Lalu yang ketiga itu ada uji independensi atau bisa disebut dengan uji asosiasi atau uji hubungan. Nah, di sini di soal kita itu bentuk uji chi-square-nya itu adalah uji beda proporsi, di mana nanti ada perbandingan chi kuadrat hitung berbanding atau tidak dengan chi kuadrat tabel. Nah, langsung saja kita lihat di soal di PPT. Nah, berdasarkan soal tadi, kita di sini diminta untuk membuktikan secara statistik apakah ada perbedaan proporsi hipertensi penduduk Jakarta Pusat, penduduk kota, dengan Cianjur, penduduk desa, di mana alfa sama dengan 5%. Kita lihat di tabelnya. Ini data tabel soal kita tadi. Jadi diketahui penduduk dengan yang menderita hipertensi di sini dari jumlah penduduk Jakarta Pusat sebanyak 410, ini sampelnya, ada 62 yang menderita hipertensi. Sedangkan di Cianjur dari 414 sampel ada 46 yang menderita hipertensi. Nah, dari data tersebut kita bisa mengetahui data normal, penduduk normal yang tidak mengalami hipertensi dengan cara selisih dari jumlah sampel tadi dan jumlah penduduk yang menderita hipertensi. 410 dikurang 62, dapatkan penduduk normalnya itu 348 untuk yang di Jakarta Pusat. Sedangkan yang di Cianjur itu 414 dikurang 46, sehingga didapatkan data 368 penduduk yang normal. Dari data tersebut kita lihat di sini, ini namanya kita jumlahin 62 tambah 348 yang tadi 19, lalu ini juga kita jumlahin 62, 46, 108, dan ini 348 ditambah 368, hasilnya 716. Nah, jumlah kedua jumlah yang ini sama kedua jumlah ini harus sama 824. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan dalam pengerjaan kita. 824 ini namanya grand total secara keseluruhan. Nah, di sini kita lihat jumlahnya 410 sama 415 ini adalah total baris, sementara 108 dengan 716 ini adalah total kolom. Untuk apa total baris, total kolom, dan grand total ini? Untuk mencari data ekspektasi dari setiap sel ini, dimana rumus E sel itu sama dengan total baris dikali total kolom dibagi grand total. Langsung saja kita mencari data ekspektasi di baris pertama, kolom pertama. Didapatkan di sini kita rumusnya tadi total baris. Berarti di mana total barisnya? Baris pertama itu 410, kita masukin 410 dikali kolom pertama 108. Kita masukin di sini dibagi grand totalnya 824. Didapatkan hasil, kita bulatkan menjadi 53,74. Begitupun untuk kita mencari data yang sel yang kedua ini 46. Kita cari baris kedua, ini baris kedua sama total kolom pertama. Kita masukin total baris yang kedua itu 414, masukin ke data, masukin ke rumus, dikali kolom pertama 108, masukin ke rumus, dibagi grand totalnya tadi sama 824, didapatkan hasil 54,26. Nah, begitupun ketika kita mencari E sel yang normal ini, penduduk normal ini, sama saja seperti itu.
kita cari dengan rumus yang sama hingga nanti akan didapatkan hasilnya. Nah, ini kita dapat lihat dari tabel berikut, dimana di sel B1K1 baris 1 kolom 1 itu ada O-nya 62, tadi ya data observe-nya. Ini hasilnya didapat tadi 53,74. Lalu ada B2K1 baris kedua kolom 1 tadi, dimana O-nya 46 dan E-nya didapat 54,26. Lalu B1K2 baris 1 kolom 2, ini O-nya 348, E-nya 356,26. Dan di baris kedua kolom 2 yang terakhir itu 368 O-nya dan E-nya 359,74. Nah, dalam mencari chi-square hitung atau chi kuadrat hitung itu ada rumusan yang harus kita cari dulu. Nilai observe-nya dikurang dengan nilai expected-nya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita kurang dulu O dikurang E, kita cari, kita langsung masukin di tabel, ya tinggal dikurang 62 dikurang 53,74, hasilnya 8,26. Terus 46 dikurang 54,26, negatif 8,26 sampai ke bawah, sama ini dikurangin, hasilnya sama. Lalu kita kuadratin, nah kita pangkat 2, langsung didapat hasilnya kebetulan sama 68,23. Setelah itu kita langsung masukin ke rumus chi-square hitungnya. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya chi-square hitung atau chi kuadrat hitung itu sama dengan sigma nilai observe, data observe dikurang sama data expected kuadrat dibagi nilai expectednya. Jadi kan tadi banyak ya dari sel dari tabel kita tadi, tinggal masukin aja, kita jumlahin berarti karena ada sigma di sini, kita jumlahin seperti ini. Nah, ini nilai untuk sel yang ini, untuk sel yang B1K1 ini nilainya, lalu kita masukin, kita bagiin sesuai rumus, gitu pun sampai ke baris kedua kolom kedua. Nah, sudah, setelah itu dapat hasil, didapat saja kita masukin, berarti ini kita bagiin ya, 68,23 dibagi 53,74, dapat hasilnya 1,7, ditambah ini 68,3 1,26, dan ini 68,23 356,26 itu 0,19, ini juga sama, 68,23 dibagi 359,74, hasilnya 0,19. Ini kita jumlahin semua, dapatlah chi-square hitungnya itu sama dengan 2,91. Nah, setelah kita dapat, kita ngebandingin nih sama chi-square tabel. Nah, berarti kita harus cari chi-square tabelnya. Ini ada rumusan chi-square tabel, chi kuadrat tabel itu kita perlu DF di sini dan alfanya udah diketahui. Nah, di sini kita cari DF-nya, dimana rumus DF itu jumlah baris dikurang sama 1 kali jumlah kolom dikurang sama 1. Kita lihat nih, baris kita tadi ada berapa? 1, 2 kan, 1, 2, kolomnya ada 1, 2, jadi 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1, berhasil DF-nya 1. Kita langsung masukin ya, DF-nya kita masukin. Nah, jadi kita lihat di tabel chi-square. Nah, kita bisa lihat di situ di mana alfanya 0,05 dan DF-nya sama dengan 1, maka didapat hasil 3,841. Nah, ini datanya di tabel. Setelah itu kita udah dapat chi-square hitung dan chi-square tabel. Kita dapat. Jadi kita tinggal bandingin. Apakah chi-square hitungnya lebih besar atau lebih kecil daripada chi-square tabel? Kita lihat ternyata lebih kecil. Dimana chi-square hitungnya di sini 2,91 dengan tabelnya 3,841. Artinya kalau chi-square hitungnya lebih kecil daripada chi-square tabelnya, kesimpulannya H0 gagal ditolak. Dapat kesimpulan H0 gagal ditolak atau H0 diterima. Kesimpulannya sini tidak ada perbedaan proporsi hipertensi penduduk Jakarta Pusat dengan penduduk Cianjur, atau proporsi hipertensi penduduk kota sama dengan proporsi hipertensi penduduk desa.
Demikianlah penjelasan dari soal di PPT G-Square di materi kita yang terakhir ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Anis Mahmudah, Prodi IKMB 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.